Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlinda Putriana Mardani, NIM 055 dari kelas ES 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi poster yang telah saya buat. Poster yang telah saya buat ini bertemakan proses perekrutan, di mana jika sebuah perusahaan ingin melakukan proses perekrutan dengan sukses, maka mereka juga harus menerapkan proses seleksi sumber daya manusia dengan baik dan benar. Nah, apa sih proses seleksi itu? Proses seleksi adalah tahap awal di mana perusahaan akan mencari karyawan atau sumber daya manusia yang sesuai dengan kriteria atau kualifikasi tertentu. Tujuannya yaitu agar nantinya posisi pekerjaan yang diambil oleh karyawan tersebut sesuai dengan kemampuan atau keterampilan atau kualifikasi yang telah ditentukan tersebut. Nah, kriteria atau kualifikasi yang biasanya digunakan oleh perusahaan itu yang pertama ada kemampuan atau keterampilan. Nah, kenapa sih perusahaan harus mempertimbangkan dari sisi kemampuan atau keterampilan ini? Nah, kemampuan atau keterampilan ini adalah dasar dari diri karyawan tersebut. Jika kemampuan atau keterampilan karyawan tersebut kompeten atau memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka nantinya produktivitas perusahaan juga akan meningkat, yang mana akan menentukan proses keberlangsungan hidup perusahaan. Apakah akan berkembang ataukah akan menurun dari segi produktivitas atau keeksistensinya. Kemudian yang kedua juga mengenai pengalaman. Mengapa pengalaman di sini itu penting untuk diperhatikan? Karena jika semakin berpengalaman seorang karyawan, itu juga akan berpengaruh kepada produktivitas kerjanya. Karena jika jam kerja atau jam terbangnya itu sudah tinggi, otomatis akan lebih memudahkan karyawan itu dalam melakukan suatu pekerjaan. Makanya di sini pengalaman itu diperlukan. Selain itu, nantinya juga akan menghemat biaya dalam proses pelatihan atau training. Karena jika suatu karyawan itu sudah berpengalaman, maka nantinya juga akan dalam proses training itu juga akan lebih mudah untuk dipelajari apa yang harus ia kerjakan. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu juga penting karena pada hakikatnya manusia, pria dan wanita itu berbeda. Karena contohnya saja di sini saya beri contoh jika dalam bagian pengangkutan barang. Di sini otomatis yang perlu dicari adalah karyawan bergender laki-laki atau pria. Karena jika perempuan itu tenaganya tidak akan sekuat laki-laki. Nah, selanjutnya juga mengenai kriteria karakter. Mengapa karakter ini penting? Karena di sebuah perusahaan nantinya pastinya akan mengalami masalah. Nah, bagaimana sih sebuah sumber daya manusia atau seorang karyawan itu mampu menghadapi masalah tersebut dengan karakternya masing-masing? Apakah dia akan marah, apakah dia akan sabar, apakah dia akan segera menemukan solusi, atau bagaimana, itu perlu diperhatikan sebelum menerima seorang karyawan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai etika. Etika yaitu di sini sopan santun, di mana sopan santun seorang karyawan itu sangat diperlukan. Karena apalagi kalau karyawan tersebut bekerja di posisi seperti citra perusahaan atau wajah perusahaan, otomatis etika itu akan sangat diperlukan di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai penampilan. Penampilan itu juga diperlukan karena meskipun di bagian belakang, penampilan itu harus selalu diperhatikan. Seorang yang bekerja dengan rapi, dengan pakaian yang sopan, itu akan jauh berbeda jika dilihat dengan orang yang berpenampilan kucel misalnya. Kemudian selanjutnya yaitu kesehatan. Kesehatan di sini penting karena suatu pekerjaan itu harus dilakukan dengan kondisi badan yang sehat. Karena kalau tidak sehat atau gampang sakit misalnya, itu tidak akan bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu mengenai pendidikan. Pendidikan di sini juga penting karena seperti yang kita ketahui, jika semakin tinggi pendidikan seorang karyawan, maka juga akan berpengaruh terhadap kemampuan atau pengetahuan yang ia miliki. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai proses penyeleksian. Proses penyeleksian ini diawali dengan perusahaan atau si pemberi kerja menyebarkan informasi atau pengumuman bahwa ada lowongan pekerjaan di perusahaannya. Nah, lowongan ini bisa disebarkan melalui media massa maupun media cetak, yang mana nantinya seorang calon karyawan atau masyarakat umum itu yang berminat dengan pekerjaan dan posisi tersebut akan mengirimkan surat atau faksimil yang berisi tentang ia minat dengan pekerjaan atau posisi tersebut. Kemudian dari situ perusahaan dapat menyaring yang mana sih yang sesuai kualifikasi atau kriteria minimum yang ditentukan oleh perusahaan. Dari situ kemudian calon karyawan yang tersaring itu nantinya akan mengirimkan formulir atau berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang kemudian akan dilakukan tes dan juga wawancara. Tes ini biasanya mengenai tes kemampuan dan juga tes kepribadian, dan juga wawancara ini akan menyelidiki tentang latar belakang si calon karyawan ini dan lain-lain.
Kemudian selanjutnya akan ada tawaran pekerjaan, apakah dia nanti akan menjadi karyawan kontrak, karyawan tetap, atau sebagainya. Kemudian yang perlu dilakukan adalah tes medis atau tes kesehatan yang diakhiri dengan penempatan kerja. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan seleksi sumber daya manusia di salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu PT Indomarko Prismatama atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Indomaret. Di Indomaret ini menerapkan proses seleksi sumber daya manusia dengan cukup ketat dan juga banyak kualifikasi yang harus dipenuhi oleh si calon karyawan ini. Nah, di sini saya mengambil contoh pada bagian pramuniaga dan juga bagian gudang. Adapun kualifikasi yang harus dipenuhi yaitu pria bertinggi badan minimal 165 cm, sedangkan jika wanita minimal 155 cm, belum menikah, tidak bertindik, tidak bertato, tidak menggunakan narkoba, tidak buta warna, siap ditempatkan di cabang Indomaret mana saja, kemudian siap untuk menjalani pekerjaan shifting atau bergantian. Kemudian yang terakhir juga siap untuk tidak libur di hari besar, di hari libur, dan di hari raya. Proses seleksi sumber daya manusia yang dilakukan di PT Indomarko Prismatama ini diawali dengan pengumuman bahwa adanya lowongan pekerjaan oleh perusahaan kepada khalayak umum. Nah, masyarakat atau calon karyawan yang berminat untuk bekerja di perusahaan ini dengan posisi tertentu, itu akan mengirimkan berkas lamaran yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan. Selanjutnya akan ada proses interview yang diawali dengan tahap pemeriksaan, di mana di sini akan diperiksa apakah kualifikasi yang diminta perusahaan itu sudah dipenuhi oleh calon karyawan ini. Jika calon karyawan ini telah memenuhi kriteria atau kualifikasi yang diminta oleh perusahaan, maka proses selanjutnya yaitu adanya tes tulis dan juga tes wawancara. Jika calon karyawan akan lulus di tahap ini, maka nantinya akan ada pengumuman yang disampaikan kepada calon karyawan secara individual bahwa dia telah diterima di perusahaan tersebut, yang nantinya ada training yang dilakukan oleh perusahaan biasanya selama 7 hari dan kemudian dilanjutkan dengan kontrak kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai poster yang telah saya buat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.